dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam rangka bulan kebangsaan, dan esok kita akan memperingati hari ulang tahun bangsa kita, NKRI. Mari kita bangkit berdiri, menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap sempurna. Indonesia, tanah airku, tanahku darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Bersama keluarga di rumah kita masing-masing, marilah kita bersekutu dengan Tuhan dalam ibadah minggu hari ini. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita,
Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mazmur 100 ayat yang kedua. Mari kita memuji Tuhan dengan NKB 7 bait yang pertama dan yang kedua. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubi, pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Sungguh kita bersyukur kepada Allah, kita bisa kembali berhimpun, berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita kuduskan ibadah minggu hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pencipta alam dan dunia ini. Tuhan beserta saudara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, setiap insan ciptaan Tuhan unik adanya, istimewa dan penuh arti yang mulia. Dengan keragaman yang ada membuat mata hati kita terbuka, bahwa kita dikelilingi kekayaan yang melimpah. Mari kita kemas keragaman menjadi kekuatan dan kekayaan dalam setiap kita. Demikian halnya kita dalam posisi sebagai warga negara Indonesia, bangsa yang besar, bangsa yang penuh dengan kemajemukan dan keragaman, kekayaan dan berkat Tuhan terus melimpah di negeri ini. Terlebih dalam menyambut ulang tahun yang ke-75. Mari kita memuji Tuhan dengan kidung keesaan 598 bait yang pertama dan yang kedua. Beraneka warnanya, indah sempurna.
Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, marilah dengan kerendahan hati kita mengakui pelanggaran dan dosa, bahwa kita telah menyakiti hati sesama manusia dan menyakiti hati kudus Tuhan. Mari kita mohon pengampunannya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, dengan kerendahan hati kami menghampiri tahta kudus-Mu. Kami bertelut mohon pengampunan-Mu. Kami sering lalai, tidak membagikan cinta, tidak membagikan kasih kepada sesama kami. Justru seringkali kami menyakiti hati sesama. Kami mohon pengampunan-Mu. Seringkali ujar dan tingkah kami menyakiti hati sesama. Kami mohon pengampunan-Mu. Kiranya Engkau tahirkan kami, sehingga kami layak menjadi anak-anak-Mu untuk menebar kasih dimanapun Engkau menempatkan kami. Inilah syukur kami dan permohonan kami. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Berita, anugerah, dan petunjuk hidup baru. Jemaat yang terkasih, mari menerima berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Efesus 1 ayat 5-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Petunjuk hidup baru diambil dari Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Kita memuji Kidung Jemaat 336 bait yang pertama sampai dengan yang keempat. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya, ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya, dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur pada hari ini kembali berhimpun berkumpul, memuji memuliakan nama-Mu, dan saat ini kami akan kembali disegarkan melalui sapaan kuasa sabda-Mu. Berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama melalui kitab Mazmur. Mazmur pasalnya yang ke-104, ayatnya yang ke-24. Demikian bunyi firman-Nya.
Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Berbahagialah kepada setiap kita yang selalu membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Pada tahun 2010 terjadi sebuah banjir yang cukup besar yang melanda Queensland, Australia. Menurut banyak sumber, banjir bandang yang terjadi dalam siklus setiap 200 tahun telah merenggut banyak jiwa dan kerugian secara material pun juga sangat besar. Namun di tengah-tengah suasana keprihatinan dan duka cita, ada satu kisah yang menarik dari dunia satwa. Seorang bernama Armin Gerlach berhasil mengabadikan sebuah foto di mana seekor katak hijau menumpang di punggung seekor ular. Katak hijau dan ular ini berenang melintasi genangan air banjir untuk menyelamatkan diri. Peristiwa ini tentunya sangat menyedot perhatian banyak orang, karena biasanya ular tanpa ragu akan memangsa si katak. Tapi di foto tersebut, sang ular menolong si katak. Banyak orang yang kemudian memberi makna pada foto tersebut. Makna yang bisa dipetik. Meskipun ular dan katak berbeda, mereka bisa kerja sama. Mereka bisa sama-sama saling menolong satu dengan yang lain. Mereka mengesampingkan perbedaan. Yang kuat memberi diri untuk menyelamatkan yang lemah. Dalam realitas kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, seringkali perbedaan dipandang dengan penuh kecurigaan. Yang berbeda dilihat dengan sinis. Yang berbeda sepertinya patut disingkirkan. Padahal berkaca dari foto Armin Gerlach tadi, ular dan katak bisa bersatu. Perbedaan bisa menjadi kekuatan dan kekayaan demi tujuan yang jauh lebih mulia. Esok hari 17 Agustus sebagai rakyat Indonesia kita akan memperingati ulang tahun bangsa kita Indonesia yang ke-75. Salah satu berkat Tuhan yang luar biasa pada bangsa ini, bangsa kita, bangsa Indonesia adalah kemajemukan dan keragaman. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan perbedaan. Presiden Indonesia yang pertama, Bapak Soekarno, pernah berpidato dengan berapi-api di alun-alun kota Bandung pada tanggal 20 Mei 1963. Beliau menuturkan lebih kurang demikian. Persatuan dan kesatuan merupakan satu-satunya cara agar bangsa Indonesia lepas dari penghinaan serta penindasan oleh bangsa lain. Bangsa Indonesia seperti sapu lidi yang terdiri dari beratus-ratus lidi. Jika tidak diikat, maka lidi tersebut akan tercerai-berai, tidak berguna, dan mudah dipatahkan. Tetapi jikalau lidi-lidi itu digabungkan, diikat, menjadi sapu lidi yang kuat. Ingat pepatah orang tua, rukun agawe santoso. Jikalau kita bersatu, jikalau kita rukun, kita menjadi kuat. Bagi para pendiri bangsa kita, perbedaan bukan menjadi halangan untuk bersatu. Justru perbedaan ketika diikat dengan persatuan, maka akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Dalam bacaan kita Mazmur 104 ayat 24, terdapat dua tema besar terkait ungkapan syukur pemazmur kepada Allah. Tema yang pertama,
Dunia yang kita diami saat ini dan tempati saat ini adalah perbuatan Allah. Udara yang kita hirup, cuaca yang kita nikmati, pemandangan alam yang mempesona, suara binatang yang bersemarak, dan bahkan sesama kita yang berbeda. Baik yang berbeda suku budaya, warna kulit maupun agama. Allah yang menjadikan bumi ini indah dengan warna-warni perbedaan. Coba kita bayangkan, apa jadinya dunia ini jika hanya ada satu warna? Apa jadinya dunia ini jika isinya hanya satu suku atau satu agama? Coba bayangkan, bagaimana jika dunia ini hanya ada satu karakter manusia? Mari kita lihat video berikut ini. Okay, ready? I got you some new sunglasses. Huh? Okay, But why did you make them park there? because you put them on. Weird. Okay, put them on now. What? Look at your case and tell me what color that is. Wait, are these my color? Yeah. Oh my gosh. This is red. Oh my gosh. And that's white. Look at the sign up there. What's that? And oh my gosh, that's yellow. Don't go out there. And this is black. And this is white. What color is that car? Oh my gosh, it's kind of towards blue. Mm-hmm. Oh, finally I can see the colors. Oh, and that has a blue outline, kind of yellow, kind of. Come here. These are Here, awesome. hold my hand. Oh Come here. my. And look, what color is the bush right there? It's green and yellow and kind of blue and. Oh my. Oh, I better put these back on. And look at these guys over here. Mama, can I wear these to school? Yeah. I want to wear them forever. Here, look. I'm going to wear these forever, right? Look at these guys. Oh my gosh. Mom, thank you so much. Awalnya mereka buta warna, yang dilihat hanya satu warna. Tetapi ketika diberi kacamata khusus, mereka melihat keindahan warna-warni yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Pemazmur ingin membuka cakrawala iman dan pikiran kita bahwa yang berbeda adalah ciptaan Allah yang patut kita syukuri. Yang kedua, dengan kebijaksanaan Allah, ciptaannya punya peran, punya tanggung jawab yang saling melengkapi. Adam dan Hawa diberi tanggung jawab. Saya dan saudara punya tanggung jawab. Di keluarga kita punya peran. Di gereja kita punya kontribusi. Di pekerjaan kita punya andil. Di masyarakat kita punya tanggung jawab. Bahkan seluruh ciptaan Allah di dunia ini semuanya punya peran dan fungsinya. Ketika tanggung jawab itu kita lakukan sebaik-baiknya dengan nilai-nilai kebajikan, maka niscaya sekat-sekat perbedaan bukan menjadi penghalang untuk kita bersatu. Di sebuah pabrik furniture, alat-alat perkakas mengadakan rapat. Ini ilustrasi Bapak Ibu Saudara. Di rapat itu, mereka saling tunjuk sana, tunjuk sini, cari kelemahan dan cari kekurangan satu dengan yang lain. Palu, martil, dianggap suaranya sangat keras, sangat banter. Seringkali mengagetkan, membuat jantungan. Gergaji, meski suaranya tidak keras tetapi acap kali bikin ngilu dan membuat hati jadi tidak nyaman.
obeng, dinilai kerjanya cuma muter-muter aja. Jadi bisa membuat pusing, amplas, cuma mau ngerjain permukaan-permukaan saja. Gak mau kerja yang lebih serius, lebih dalam. Dan mistar, penggaris, bisanya cuma menilai orang lain. Kerjanya hanya mengukur kekurangan orang lain. Nah, di tengah-tengah rapat itu, di tengah-tengah rapat yang ramai, sang ahli kayu datang dan mengambil alat-alat itu. Kemudian mempergunakan alat-alat itu sesuai peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Dan akhirnya apa Bapak Ibu Saudara? Jadilah salib ini lambang kemenangan kita. Mari kita syukuri setiap perbedaan di sekitar kita dengan terus melakukan tanggung jawab kita sebaik-baiknya, karena keragaman memperkaya kita. Amin.
Mari kita meletakkan telapak kanan kita di sebelah dada kiri kita. Bersama umat percaya di seluruh penjuru dunia, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Syukur padamu ya Allah, hari ini kami dapat kembali berhimpun, memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami diingatkan kembali melalui firman-Mu, untuk kami dapat terus mensyukuri karya ciptaan-Mu yang begitu berwarna dan beragam. Bangsa kami, bangsa Indonesia, adalah bangsa yang Engkau percayakan kepada kami. Kami bersyukur atas kemajemukan yang ada di bangsa ini. Oleh karena itu, satukanlah kami di tengah-tengah perbedaan yang ada. Jauhkan kami dari egoisme, eksklusivisme, dan tindakan anarkis. Kami rindu dari Sabang sampai Merauke, bahu-membahu membangun bangsa Indonesia. Berikan kesehatan dan hikmat pada para pemimpin kami ya Allah, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil merangkul semua pihak. Kuatkanlah para medis ya Bapa, sehingga mereka dapat terus semangat dalam menjadi garda terdepan di masa pandemi saat ini. Satukanlah kami sebagai warga negara Indonesia, khususnya kami dapat menjadi kompak untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Kasihanilah bangsa kami, pulihkanlah dunia ini ya Bapa. Di kesempatan yang indah hari ini, kami membawa orang tua dan keluarga kami yang sakit, di antaranya Bapak Setio Murbono, Ibu Sukardi, Bapak dan Ibu Rumadi, Bapak Sumarto, Ibu Sudarni Sungkono, Ibu Sumiati Suradi, Saudara Aferel, Ibu Kristina Winarni, Ibu Yohana Suwasto, Bapak Untarto, Bapak Sudarno, Bapak Yonatan Ngatio, Ibu Wasono, Ibu Suhardi, Ibu Mulyadi, Ibu Ismiati, Ibu Ari Darmani, Bapak dan Ibu Margio, Bapak Yesudarjo, Bapak Eli Pangayuwanto, Ibu Mariono, Bapak Haryadi, Bapak Suradi, Ibu Marmi Deborah Wiyadi, Bapak Sudaldi, Ibu Ita Oktavia, Bapak Bonifasius P. Yuda, Bapak Suharno, Bapak Widianto, Bapak Pugu Sapari Harja, Bapak Suliman, kakak dari Bapak Sumidi, dan juga Bapak Siswo Sumarto, orang tua dari Ibu Dwi Prianto. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkanlah mereka ya Bapa. Kami memohon pula uluran tangan-Mu ya Tuhan, untuk memegang tangan kami dalam kami melewati setiap pergumulan. Kami yang mencari pekerjaan, kami yang rindu berjumpa dengan kekasih hati, kami yang akan menikah, kami yang menanti kehadiran sang buah hati, para orang tua kami yang telah menapaki usia lanjut, anak dan cucu kami dalam studi mereka, kami sebagai keluarga muda dan keluarga dewasa yang tidak terlepas dari masalah, dan juga kami membawa keberadaan para janda, duda, yatim piatu, dan orang-orang berkebutuhan khusus. Kami meyakini di balik setiap pergumulan kami ada pelangi yang indah yang telah Engkau sediakan.
Pada akhirnya kami membawa GKJ Kanaan ke dalam tangan kasih-Mu. Satukanlah kami di tengah keragaman, karena sejatinya keragaman memperkaya kami untuk lebih lagi melayani-Mu. Dan ajarlah kami pula untuk terus jadi garam dan terang di tengah bangsa kami, karena GKJ Kanaan menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Inilah syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, murnikanlah doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berkumpul dalam keragaman, dalam satu nama, kita satu dalam rumah Bapa, dalam satu nama. Kamu yang putih, kamu yang hitam, kita berwarna dalam satu nama. Lai, 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 lai. Aku Ambon, aku Jawa, aku Medan, aku Dayak.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita memberi persembahan kepada Tuhan. Persembahan dikumpulkan dan diserahkan dengan cara sebagai berikut. Diserahkan ke majelis wilayah masing-masing, dibawa pada saat ibadah di gereja, atau ditransfer ke rekening GKJ Kanaan. Dasar persembahan terambil dari 2 Korintus 8 ayat 2 sebagai berikut. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Bahwa dalam banyaknya ujian penderitaan, kelimpahan sukacita dan besarnya kemiskinan mereka telah berkelimpahan dalam kekayaan ketulusan hati mereka. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang kami sembah, kami tinggikan dalam anak Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan memuji Engkau ya Tuhan atas karunia Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan sudah setia ibadah hingga pada saat ini ya Bapa. Tuhan, kalau kami sudah mempersembahkan apa yang Tuhan berikan kepada kami, Tuhan berkenan kuduskan, sucikan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga berkenan mengurapi setiap anak-Mu yang mengelola persembahan ini Tuhan, demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami yang tidak sempurna dan pendek. Tuhan berkenan sempurnakan. Doa ini hanya kami alaskan dalam anak Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kristus lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus sungguh dan tetap. Rajamu sendiri jalani depan, majulah cemerlang, majulah laskar Kristus lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus sungguh dan tetap. Laskar jaya, gereja maju terus di jejak teladan saksi yang kudus. Kita satu tubuh yang kudus dan am, satu pengharapan, satu pun iman. Maju laskar Kristus lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus sungguh dan tetap. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akhiri ibadah ini dengan sebuah komitmen bahwa perbedaan adalah karya Tuhan dalam hidup kita. Mari kita menerima yang berbeda dengan terus jadi berkat bagi sesama dan alam ciptaannya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati studimu. Dan Tuhan memberkati kehidupanmu di masyarakat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus
menyertai memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.